Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Masih hangat di bulan ini, yaitu tepatnya pada 15 Februari 2021 merupakan memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Dan tentu momen tersebut menjadi momen pengingat bagi kita semua, bahaya dan juga ancaman penyakit kanker, serta bagaimana kesadaran terkait kesehatan anak yang cukup tinggi perlu ditingkatkan. Dan hari ini kita akan berbincang bersama salah satu narasumber profesional dan juga handal tentu saja di bidangnya. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita akan berbincang bersama Bapak Yoldi Tuju. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream dan juga pilih tayangan favorit Anda hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelang_tv dan juga YouTube official kami di Magelang TV. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita terhubung bersama Bapak Odi melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, apa kabar Pak Odi? Ya, selamat pagi sahabat Magelang TV dan sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini dengan sahabat-sahabat yang peduli dengan kanker pada anak yang ada di Indonesia. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ini, menjadi salah satu momen penting juga bagi kami bagaimana untuk memberikan edukasi juga tentang kesadaran dan juga bahayanya penyakit ini begitu Pak Odi. Pak Odi, sebelum kita mengobrol mungkin lebih jauh lagi, Pak Odi mungkin bisa bercerita bagaimana kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Yayasan Kanker Anak Indonesia sejauh ini, Pak Odi. Sejauh ini memang Yayasan Kanker Anak Indonesia memang tetap fokus kepada visi dan misi daripada Yayasan Kanker Anak Indonesia, yaitu yang pertama itu menjadi bagian daripada anak-anak dengan kanker yang ada di Indonesia. Untuk kami ingin mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Nah, aktivitas yang dilakukan sampai saat ini Yayasan Kanker Indonesia cukup banyak ya. Aktivitas yang dilakukan baik oleh yayasan ini sendiri maupun oleh banyak pemerhati. Jadi stakeholder daripada Yayasan Kanker Anak Indonesia, orang-orang yang peduli, yang punya hati terhadap anak-anak dengan kanker yang ada di Indonesia, bahkan para tim medis yang bekerja sama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk membantu pengobatan anak-anak dengan kanker tetap berjalan dengan baik ya. Ada update mungkin dari Pak Odi sendiri bagaimana dengan teman-teman atau anak-anak penderita kanker pada anak di Indonesia hingga saat ini? Ya, kalau sebagai yayasan tentu saja kami terus mendorong kepedulian masyarakat ya, khususnya betul. Untuk lebih mengerti mengenai kondisi kanker pada anak yang ada di Indonesia. Betul. Nah, semakin hari semakin bertambah jumlah penderita kanker pada anak yang ada di Indonesia. Nah, Yayasan Kanker Anak tidak bisa dibiarkan untuk terus meningkat dan tanpa ada kepedulian yang juga lebih tinggi daripada semua pihak, bukan hanya kami sebagai yayasan tentunya, tetapi juga kepedulian daripada seluruh masyarakat pada umumnya. Dan bagaimana edukasi mengenai kanker pada anak Indonesia semenjak dari dini diketahui oleh banyak orang.
Nah, sepanjang masa ini tentu saja juga bukan bukan masa yang mudah ya. Betul, 1 tahun terakhir ini kita aja sebagai orang yang sehat juga kita banyak sekali berhadapan hambatan dengan dan kondisi keterbatasan ya. tantangannya, ya apalagi anak-anak dengan kanker, Betul, di mana betul, mereka betul. punya sistem imun yang mesti terus dijaga, nggak boleh terkontaminasi, mereka harus steril, mereka mesti imunnya mesti baik gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Iya. Tentunya dengan anak-anak itu dan para orang tua, ya. Apa yang masih menjadi kendala dalam mengedukasi masyarakat, Pak Odi? Tadi diceritakan Pak Odi untuk update bagaimana keadaan atau kondisi Ya. anak-anak penderita kanker ini makin tahun semakin banyak gitu. Bagaimana? Bertambah, ya. Iya, bertambah. Seperti apa kendala dalam mengedukasi masyarakat? Apa yang masih menjadi jurang yang memisahkan dan masih belum tersambut begitu? Nah, tentu saja ini merupakan pekerjaan besar ya, Mbak Putri. Tentu saja ini mesti dijalankan oleh semua pihak. Jadi Betul. baik pemerintah maupun kita sebagai pemerhati kanker pada anak yang ada di Indonesia. Jadi apa yang kami dapat di lapangan, banyak sekali kasus yang kami terima, anak-anak datang berobat atau masuk dalam perawatan di rumah sakit dengan keadaan di mana mereka stadiumnya sudah Oke. pada anak, tentu saja dapat disembuhkan. Jadi harapan kami juga kanker pada anak ini tingkat rate kesembuhan, kesuksesan di dalam pengobatan juga semakin lama harusnya semakin tinggi. Betul. Nah, tetapi kan kendalanya adalah ketika edukasi di masyarakatnya itu juga kurang dapat diterima atau informasinya tidak cukup, sehingga banyak sekali yang memang nggak paham mengenai kanker pada anak, sehingga banyak orang yang nggak aware, banyak orang yang nggak tahu kondisi-kondisi kanker pada anak itu sendiri. Ada simptom-simptom dini yang sebenarnya patut untuk diduga dan harus dikenali lebih awal begitu ya. Betul. Dan pengobatan lebih awal akan sangat lebih baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentunya cara berpikir masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kami, Yayasan Kanker Anak Indonesia, memang adalah yayasan sosial dan kami membantu khusus kepada masyarakat di dalam keluarga prasejahtera. Nah, edukasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah ini juga tidak mudah. Jadi ini yang kita harapkan partisipasi dari semua pihak. Jadi entah itu dalam bentuk-bentuk sosialisasi, entah itu dalam bentuk-bentuk seminar, ada banyak cara sehingga isu kanker pada anak ini juga dapat tersampaikan sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Memang ini menjadi tugas yang tak mudah dan perlu keterlibatan semua pihak serta tak bisa singkat. Iya, Pak Odi. Iya, nggak bisa sendiri, kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentu. Pak Odi, nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang dan masih bersama Pak Odi. Pak Odi, mengingat bahwa kondisi pandemi seperti yang Pak Odi sampaikan tadi, semua serba tak mudah. Kita saja harus beradaptasi dengan keadaan yang semua keterbatasan. Pakai masker di mana-mana juga
engap ya. Nafas Iya. aja sulit begitu untuk kondisi saat ini begitu. Begitu pula dengan keadaan teman-teman. Lalu bagaimana Pak Odi dan juga teman-teman dari Yayasan Kanker Anak Indonesia sendiri memaknai Hari Kanker Anak yang kemarin baru saja diperingati, yang masih hangat sekali, masih dalam bulan ini? Ya, ya. Tentu saja Hari Kanker Anak Sedunia ini menjadi satu momen ya. Momen yang sangat besar sesungguhnya baik buat anak-anak kanker maupun orang-orang yang bergerak membantu yang punya hati kepada anak-anak dengan kanker khususnya yang ada di Indonesia. Nah, apa yang saya rasa seluruh dunia juga memperingati Hari Kanker Anak Sedunia dan tujuannya apa? Supaya salah satunya adalah bagaimana kita mau meningkatkan kepedulian juga kepada orang-orang yang saat ini sementara mereka berjuang dengan kanker khususnya pada anak. Betul. Dan ini yang terus kita suarakan. Hari Kanker Anak Sedunia ini juga membawa pesan bahwa kanker pada anak ini bisa disembuhkan. Jadi kita juga melihat bahwa ada satu semangat yang baru. Jadi yang di luar sana, anak-anak yang di luar sana atau sementara berobat mungkin saat ini, atau juga orang tua yang di mana yang sementara berjuang dengan kanker. Nah, dalam rangkaian Hari Kanker Anak Sedunia, semangat ini juga kami mau suarakan, jangan takut, jangan punya rasa kekhawatiran yang berlebihan. Betul. Karena kanker ini ya selain juga diobati dengan tentunya dengan treatment medis ya, tapi juga lebih daripada itu tentu diperlukan semangat juang yang tinggi. Dan ini harus bekerja sama. Jadi anak-anak yang berobat juga mesti dapat support daripada lingkungan di sekitarnya, khususnya bagi keluarga, bagi orang tua, sehingga anak-anak ini memiliki spirit yang excellent. Mereka bisa punya semangat. Makanya kami memanggil anak-anak dengan kanker ini sebagai anak-anak hebat, para pejuang yang hebat gitu ya. Karena mereka benar-benar merasakan pengobatan yang tidak mudah, jangka panjang, tetapi pengobatan yang mereka lakukan dengan baik dan benar ini juga memberikan hasil yang baik. Jadi di dalam rangkaian Hari Kanker Anak Sedunia, nah selain kami juga menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama lebih peduli dengan kondisi kanker anak khususnya yang ada di Indonesia, juga kepada anak-anak dan orang tua yang ada di luar sana. Banyak yang memperhatikan, banyak orang juga yang ingin membantu mereka gitu. Dan kita mau satukan semangat ini supaya kanker pada anak khususnya yang ada di Indonesia juga semakin hari semakin juga bisa menunjukkan bahwa pengobatan yang dilakukan tingkat kesembuhannya semakin tinggi. Iya betul. Dan salah satu yang penting tadi Pak Odi sempat menyampaikan di segmen sebelumnya, mengembalikan senyum anak Indonesia. Itu luar biasa sekali dengan spirit dan juga momen pada Hari Kanker Anak Sedunia ini memang menjadi salah satu spirit tersendiri. Dan yang paling penting tentu adalah menumbuhkan optimisme itu tadi. Tentu itu tak mudah Pak Odi, apalagi pada anak-anak begitu. Apa yang sejauh ini dilakukan teman-teman dari Yayasan Kanker Anak Indonesia sendiri dalam menumbuhkan itu? Karena tentu bukan hanya kepada anak, tadi Pak Odi juga menyampaikan keluarga juga harus ada semangat juangnya gitu. Ya, ada 3 pilar program utama yang dijalankan oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia. Yang pertama itu pasti membantu memfasilitasi obat-obatan. Nah, penyediaan obat-obatan khusus kepada anak-anak dengan kanker ini sesuatu yang benar-benar sudah terjadi dari dulu gitu ya. Obat-obat kadang susah didapat,
Nah, anak-anak yang berobat dengan BPJS kelas 3, fasilitas pengobatan kankernya itu juga tidak masuk di dalam fasilitas. Nah, ini juga membuat kami juga bersama dengan sahabat-sahabat kanker Yayasan Kanker Anak di Indonesia, kami terus bergerak untuk terus mencari bantuan untuk penyediaan obat-obat pada anak ini terus bisa ada. Nah, yang kedua tentunya sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kami menyediakan transportasi gratis antar jemput bagi anak-anak, tentunya dengan orang tua. Jadi ketika mereka melakukan pengobatan kemoterapi rawat jalan, kami menjemput mereka dari rumah dari pagi-pagi sekali, membawa ke rumah sakit ditungguin. Setelah kemo mereka harus dibawa pulang ke rumah mereka. Nah, hal ini kami lakukan karena apa? Karena memang anak-anak ini benar-benar harus dijaga, selain kondisinya mereka harus steril. Jadi protokol yang kami lakukan begitu ketat untuk supaya apa? Baik tim penjemputan antar jemput kita, mereka juga tetap dalam keadaan sehat, maupun juga anak-anak dan orang tua yang dijemput dan diantar ini juga terus ada dalam keadaan sehat. Karena kondisi di luar sana kan sangat-sangat berbahaya untuk mereka. Nah, yang ketiga ini relevan dengan pertanyaan tadi. Nah, kenapa selain pengobatan, support moral, support dorongan daripada orang tua sangat dibutuhkan. Program yang ketiga yang kami jalankan adalah parental support. Jadi bukan hanya membantu kepada anak-anak nih yang lagi dalam kondisi cancer, tetapi support kepada orang tua. Nah, anak yang sakit kita tahu bersama pasti yang lebih merasakan sakit itu pasti orang tua. Nah, kalau anak berobat orang tuanya nggak disupport, ini sama aja, nggak akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi bagaimana orang tua juga ini mendapat support. Nah, keluarga dari prasejahtera ini kebanyakan mereka datang dari daerah karena layanan yang kami berikan bekerja sama dengan rumah sakit rujukan terakhir yang ada di Jakarta. Jadi ada 5 rumah sakit besar dan rata-rata mereka datangnya tuh pasiennya datang dari luar kota. Nah, ketika mereka datang dari luar kota, kondisi orang tuanya ini juga pasti terjadi perubahan dan pasti nggak mudah gitu ya. Mereka harus datang ke Jakarta, beradaptasi, kehilangan pekerjaan. Nah, mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Pastinya biayanya juga juga tinggi, apalagi di Jakarta. Nah, bagaimana Yayasan Kanker Anak Indonesia juga bisa menjadi hadir di tengah-tengah mereka dan bisa memberikan bantuan buat mereka. Jadi edukasi yang kita lakukan kepada orang tua, selain edukasi yang sifatnya meningkatkan skill mereka. Jadi tujuannya apa? Supaya orang tua ini juga bisa jadi orang tua yang produktif. Sebagai orang tua yang produktif. Nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pasti penasaran bagaimana pemirsa dan juga menumbuhkan optimisme ternyata tidak hanya kepada anak penderita kanker, tetapi kepada orang tua itu menjadi salah satu hal penting. Sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dan memang begitu luar biasa karena sumber kebahagiaan orang tua juga terletak pada anak ya, Pak Odi. Begitu pula dengan semangatnya anak itu juga tentu orang tua yang lebih paham betul bagaimana menumbuhkan optimisme dan juga semangat itu sendiri. Dan disitulah teman-teman dari YKAI hadir memberikan semangat dan juga apa yang dibutuhkan gitu. Silakan dilanjutkan Pak Odi. Ya,
kita melanjutkan tadi mengenai supporting yang diberikan kepada orang tua. Ya. Jadi ini sesuatu yang juga akhirnya bantuan yang diberikan sifatnya jadi jadi lebih lengkap gitu ya. Karena nggak bisa dipisahkan. Tadi sama Mbak Putri juga sampaikan tadi bahwa anak dan orang tua ya nggak bisa dipisahin. Yes, Nah, yes. kalau mau bantu anak pasti terkait dengan orang tua. Nah, bantu anak tapi orang tuanya nggak support, ya ini juga percuma. Ya, ya, Nah, ya. banyak kita lakukan untuk meningkatkan Optimisme. selain semangat para orang tua, juga skill para orang tua. Oke. Jadi keterampilan para orang tua supaya apa? Mereka menjadi orang tua yang produktif. Karena anak ini nggak bisa ditinggal nih Mbak Putri. Yes. Ketika Betul. kita melihat anak-anak dengan kanker, mereka itu tuh pasti selalu ada dengan orang tua. Harus memang full Nah, pendampingan harus. ya. Yayasan Kanker Anak Indonesia membantu anak-anak mulai dari 0 sampai 18 tahun. Oke. Nah, kita bisa bayangkan anak-anak yang di bawah masih balita. Mereka mesti selalu ada sama orang tua. Yes. Tapi bagaimana juga orang tua ini bisa juga menjalani kehidupan pengobatan terhadap anak, tapi dia juga peran sebagai orang tua tetap berjalan. Betul. Nah, ini yang kita terus coba jalankan. Ajar mereka memasak. Nah, ajar mereka melakukan kreativitas yang bisa menjadi modal mereka. Bukan hanya sebagai sarana untuk sebagai refreshing mereka, bukan sebagai sarana untuk mereka hanya mengisi waktu aja, tapi bisa meningkatkan skill. Yes. Nah, tapi di satu sisi yang lain, mental Ada orang tua tantangan. ini juga harus dijaga. Oke. Jadi kita juga hadirkan banyak sekali dari para volunteer, pemerhati kanker pada anak. Mereka lakukan edukasi, baik juga seminar buat orang tua yang terkait dengan kanker pada anak, gizi pada anak, kesehatan pada anak, karena ini berkesinambungan semua. Nah, terus bagaimana makanan yang sehat? Nah, ini terus kita lakukan kepada orang tua. Nah, kemarin kita juga galakkan bagaimana untuk kita bisa juga menjalani kehidupan dengan pola hidup yang sehat. Kita ajar mereka untuk menanam hidroponik, sayur-sayuran. Nah, kemarin kita lakukan di rumah sakit. Jadi yang nanam itu adalah anak-anak Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Yang nanam itu anak-anak dan orang tua. Nah, minggu kemarin kita lakukan panen bersama. Dan sayurnya subur, sayur lebih bersih, lebih sehat, dan hasilnya buat mereka. Nah, hal-hal seperti ini terus kita lakukan. Nah, ada seperti apa lagi yang kita lakukan buat para orang tua? Kalau anak sehat, orang tuanya juga mesti sehat. Yes. Jadi ajar mereka pola hidup sehat dengan berolahraga. Kita ajak bersama dengan komunitas-komunitas pemerhati kanker pada anak, khususnya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, melakukan program-program senam bareng, yoga bareng. Nah, bahkan hal lain yang seperti para orang tua kegiatan normal lainnya di rumah. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Mbak Putri. Iya, tentu. Karena memang mengembalikan semangat dan juga kehidupan seperti sebelumnya itu memang ya tak mudah ya, Pak Odi. Ya, betul. Luar biasa. Di balik semua itu apa sebenarnya misi yang ingin disampaikan oleh YKAI kepada masyarakat, Pak Odi? Selain ingin mengedukasi dan juga meningkatkan optimisme bagi anak dengan penderita kanker ataupun orang tua dan juga lingkungannya. Apa sebenarnya misi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin terkait bagaimana kesadaran tentang kesehatan kepada anak atau seperti apa? Ya, bergandengan tangan semua. Mengajak Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengajak kita semua untuk mari sama-sama bergandengan tangan untuk kita mau ke Indonesia. Nah, bahwa anak dengan kanker berhak juga mendapat pengobatan yang layak. Betul. Ada banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Betul. Masyarakat yang memerlukan uluran tangan bukan hanya bicara mengenai bagaimana kita membantu dengan keuangan, bukan hanya itu.
tetapi yang tadi dijelaskan supporting, Ya, nah apapun yang kita bisa berikan, betul. kita ada untuk mereka. Itu tuh sangat-sangat membantu, sehingga kita tahu bersama bahwa ketika kita juga peduli terhadap anak-anak dengan kanker, nah kita percaya bahwa mereka juga adalah generasi penerus bangsa kita nanti. Jadi bersama-sama kita persiapkan generasi muda ini untuk menjadi generasi muda yang sehat. Amin, Ya. amin, amin. Terakhir Pak Odi, apa yang ingin Ya. disampaikan, mungkin himbauan kepada masyarakat ataupun ada hal yang belum sempat kita singgung sebelumnya? Silakan. Ya, mari masyarakat sahabat yang Yayasan Kanker Anak di Indonesia maupun sahabat yang peduli terhadap anak di Indonesia dimanapun berada, kami terus menyuarakan sama-sama peduli kepada kondisi anak dengan kanker yang ada di Indonesia. Mari sama mau support anak dengan kanker yang ada di Indonesia, dan khususnya kali ini ya ucapan terima kasih ya buat komunitas Magelang TV ya tentunya, Terima yang kasih. dengan acara seperti ini juga menjadi satu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendengar apa yang terjadi Betul. seputar kanker anak di Indonesia. Nah, ini sangat membantu meningkatkan kepedulian. Di masa pandemi ini memang banyak sangat gaya program-program, tetapi tidak tidak mengurangi semangat kami, sehingga yang tadinya biasa kita lakukan tatap muka offline semua 90%, nah sudah bisa kita lakukan lewat online. Kita training mereka, kita ajak mereka menggambar, semua kita ajak mereka bermain pun lewat online. Jadi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita punya niat untuk membantu orang-orang khususnya yang tentu saja membutuhkan bantuan yang ada di sekitar kita. Ketika kita ada niat tersebut, pasti ada jalan gitu. Betul. Nah, bahkan masa pandemi seperti ini pun kita memfasilitasi banyak sekali orang, banyak sekali komunitas yang ikut mau membantu anak-anak dengan kanker yang ada di Indonesia. Ya, ada banyak sekali. Jadi justru dalam keadaan seperti ini, pelajaran yang saya dapat adalah saya bersyukur karena semakin banyak orang Indonesia yang ternyata tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka dalam kondisi sulit sekalipun, mereka berpikir untuk orang lain. Ini hal yang baik. Hal yang baik yang perlu kita suarakan dan perlu kita tingkatkan terus. Nah, ini yang memang terus kami dorong dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, seluruh pengurus yang ada, bahkan juga para donatur, pemerhati, stakeholder daripada Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih buat semua masyarakat Indonesia, bahkan yang menyaksikan acara ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Nah, di masa-masa sulit ini, mari kita tetap terapkan protokol kesehatan untuk supaya kita sehat, kita bisa membantu banyak orang. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Odi. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini juga memberikan banyak informasi, wawasan, dan juga kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, begitu ya Pak Odi. Salam Itu untuk lagi yang terakhir. apa? Ya, yang Boleh, ingin membantu anak-anak dengan kanker di Indonesia, bisa menghubungi, ada banyak sekali keterangan di Instagram kami, cantumkan Yayasan juga. Kanker Indonesia. Ya, website dan lain sebagainya. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Odi. Sampaikan salam untuk teman-teman di Yayasan Kanker Anak Indonesia dan semangat dan juga sehat terus. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih. kasih.
Itu dia pemirsa obrolan bersama Pak Odi dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tentu ini bukan perkara yang mudah, ini bukan hanya tanggung jawab dari segerombol orang semata, tetapi ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama. Mari terus bergandengan tangan dan kembalikan senyum anak Indonesia. Jika Anda peduli dan juga berkenan untuk membantu mengulurkan tangan, Anda bisa langsung menghubungi Yayasan Kanker Anak Indonesia dan kami akan mencantumkan lebih detail untuk penjelasannya. Dan pemirsa, dengan cara bersyukur, kehidupan kita membantu sesama, peduli sesama. Saya Putri Rahmadani. Sampai jumpa.